Nah, Imam Nawawi seperti itu. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Kitabnya banyak kitabnya. Yang paling besar Al-Majmu' tu Syarh Al-Muhazzab. Ada lagi Riyadhus Shalihin, ada lagi Syarah Sahih Muslim, ada lagi Al-Azkar, ada lagi Arba'in An-Nawawiyah, banyak. Nah, beliau adalah satu-satunya ulama yang mengumpulkan dua fan ilmu yang berbeda, antara fikih sama hadis. Jarang nih ulama yang kayak gini nih. Rata-rata fikih sama akidah, fikih sama tasawuf. Tapi Imam Nawawi mengumpulkan ilmu hadis dan ilmu fikih berbarengan, sama tuh. Seperti itu. Biografi Imam Nawawi, karena kita akan mempelajari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nggak banyak gitu ya. Aja disingkat saja, Imam Nawawi itu adalah seorang ulama, orang pesantren. Tahu siapa Imam Nawawi? Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Beliau itu ulama pada abad ke-7 Hijriah. Wafatnya tahun 676 Hijriah. Itu berarti abad ke-7 Hijriah tuh. Ya. Beliau itu seorang mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa itu kedudukannya di bawah mujtahid mazhab sama mujtahid mutlak. Itu Imam Nawawi. Jadi dalam Islam itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fil mazhab, ada mujtahid fil mas'alah atau fatwa, ada mujtahid fil mas'alah. Nah, mujtahid mutlak itu kalibernya Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah, Imam Malik dan Imam Hambal. Itu empat mazhab ini dia mujtahid mutlak. Jadi beliau-beliau yang boleh langsung mengambil sumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau-beliau tuh yang kalibernya Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang langsung, orang kayak gini ya, orang sekarang nih, tiba-tiba langsung ke Al-Quran dan Sunnah, berarti dia udah setaraf dengan Imam Syafi'i. Padahal baca Quran masih belentong, baca kitab juga kagak bisa, udah pengen kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Yang boleh siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Itu beliau-beliau yang mujtahid mutlak tuh. Kalau kita mah jangan dah, masih jauh ke bawah. Gitu. Itu beliau-beliau, makanya sering dengar kita kan slogan mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira bagus nggak tuh perkataan tuh? Keren banget kan? Mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya itu kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya bener, enak didengar, cuman ada misi negatif di balik kata-kata itu. Apa misinya? Mari tinggalkan ulama, itu intinya. Mari tinggalkan ulama. Jadi kita tuh diajak untuk langsung ke Al-Quran Sunnah, nggak boleh ikuti ulama. Padahal kita bukan kalibernya, kita nggak pantas, kita nggak sanggup untuk langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini yang wajib kita tahu, mujtahid mutlak itu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Lalu turun ke bawahnya tuh, ke level selanjutnya namanya mujtahid fil mazhab. Mujtahid fil mazhab itu adalah Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti. Itu beliau adalah mujtahid fil mazhab karena beliau-beliau itu sebagai murid dari Imam Syafi'i. Nah, beliau juga kaliber Imam Muzani, Imam Buwaiti ini nggak bisa langsung ke Al-Quran, tapi mengambil sumber hukum Islam dari perkataan Imam Syafi'i. Kayak gitu, Imam Syafi'i. Nah, itu mujtahid fil mazhab. Lalu di bawahnya di tingkat ketiga namanya mujtahid fatwa. Nah, Imam An-Nawawi ini titelnya mujtahid fatwa. Jadi Imam Nawawi enggak ngambil dari Al-Quran langsung, enggak ngambil dari perkataan Imam Syafi'i langsung, tapi ngambilnya dari kalam Imam Muzani dan Imam Al-Buwaiti sebagai mujtahid fil mazhab. Itu ya, tahu kan kedudukan Imam Nawawi seperti itu tuh. Mujtahid fil fatwa. Lalu ada mujtahid fil masail, itu Imam Romli, Imam Zakaria Ansari, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gitu ya. Nah, kita
orang pesantren ya, kita mazhab Imam Syafi'i, tapi ada nggak orang-orang pesantren yang mengkaji kitab Ustaz Solah ngaji nggak? Ustaz Solah kagak kan? Tanya di seluruh Indonesia nggak ada pesantren ngaji kitab karena kan Imam Syafi'i, paling kita mazhabnya Imam Syafi'i. Ya itu tujuannya, karena kita nggak bisa langsung ke Imam Syafi'i perkataannya kayak gitu. Nah, kita orang-orang sekarang itu berpatokan kepada Imam Romli atau Asy-Syafi'i As-Shaghir, namanya itu kitabnya Nihayatul Muhtaj, atau kepada Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam, atau kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu beliau ulama-ulama pada abad ke-10 Hijriah gitu. Jadi kita juga nggak bisa langsung ke ulama-ulama di atas. Nah, kata kita baca kitab kagak bisa, terus gimana dong? Ya udah ikutin ustadz yang bisa baca kitab, yang ngerti kitab kayak gitu. Itu runtutnya seperti itu. Jadi jangan mau dibohongi dengan kata kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Itu yang bisa cuma Imam Syafi'i dan teman-temannya. Kalau kita kembali ke apa kata ustadz yang paham seperti itu. Ngerti ya? Itu Imam Syafi'i, Imam Al-Buwaiti, Imam An-Nawawi, selanjutnya Imam Ar-Romli. Nah, Imam Nawawi seperti itu, beliau wafat tahun 676 Hijriah. Kitabnya banyak, kitabnya yang paling besar Al-Majmu' tu Syarh Al-Muhazzab, ada lagi Riyadhus Shalihin, ada lagi Syarah Sahih Muslim, ada lagi Al-Azkar, ada lagi Arba'in An-Nawawiyah, banyak. Nah, beliau adalah satu-satunya ulama yang mengumpulkan dua fan ilmu yang berbeda, antara fikih sama hadis. Jarang nih ulama yang kayak gini nih. Rata-rata fikih sama akidah, fikih sama tasawuf. Tapi Imam Nawawi mengumpulkan ilmu hadis dan ilmu fikih berbarengan, sama tuh. Seperti itu. Jadi beliau itu termasuk al-ulama al-uzzab yang tidak menikah. Wafatnya usianya cuma 45 tahun, tapi kitabnya kayak orang yang hidup ratusan tahun, berkah ilmu seperti itu. Jadi nggak usah galau nih yang belum nikah, siapa tahu jadi penerus Imam Nawawi ya. Imam Nawawi kagak nikah, ngarang kitabnya ratusan, siapa tahu nanti. Nah, kita pertanyakan ini Ipul udah ngarang apa nih Ipul nih? Udah berapa karangan ya digarangnya? Nah gitu. Kemudian kenapa ditanya kata Imam Nawawi, kenapa kau enggan menikah Imam Nawawi? Apa? Do'al ilmu baina fakhidai nisa. Ilmu akan hilang di antara dua selangkangan perempuan, kata Imam Nawawi kayak gitu. Jadi kalau udah tahu selangkangan perempuan tuh, ilmu hilang kata Imam Nawawi. Lalu Imam Suyuti ditanya seperti itu. Imam Suyuti mengapa menikah? Karena kehidupan hayatul ilmi baina fakhidai nisa. Karena kehidupan ilmu itu ada di antara dua selangkangan perempuan, beda-beda ya. Terserah mazhab yang mana. Mungkin yang sekarang belum nikah ikut mazhab Imam Nawawi, katanya pengen menghidupkan ilmu. Takut ilmunya hilang kalau udah nikah, udah tahu selangkangan itu. Dan salah satu karomah Imam Nawawi, kalau kita lihat usianya 45 tahun cuman karena kitabnya itu udah ratusan, berarti berkahnya ilmu. Imam Nawawi satu hari itu bisa mengarang dua kitab. Sementara dulu nggak ada internet, nggak ada maktabah syamilah, nggak ada segala macam. Luar biasanya karomahnya itu. Sampai suatu ketika Imam Nawawi lagi ngarang kitab, tiba-tiba minyaknya habis. Dulu belum ada listrik. Minyaknya habis. Tiba-tiba apa? Dari karomah Imam Nawawi, dari jari telunjuk kirinya keluar cahaya Imam Nawawi itu. Akhirnya beliau bisa melanjutkan nulis kitabnya, ngarang kitabnya. Itu karomah Imam Nawawi. Ada lagi karomah Imam Rafi'i. Nah, Imam Rafi'i sama Imam Nawawi versus, ibarat kata gitu ya. Kadang-kadang perkataannya selalu bertolak belakang. Tapi kita sebagai mazhab Syafi'i itu lebih mendahulukan pendapat Imam Nawawi. Ya, kalau ada ta'arud, ada kontradiksi antara dua pendapat Imam Nawawi apa Rafi'i, ulama sepakat, mutaakhirin sepakat bahwasanya yang lebih didahului Imam An-Nawawi. Kalau Imam Rafi'i beda, ketika lagi nulis kitab, lampu mati. Tiba-tiba apa? Pohon anggur di sampingnya itu mengeluarkan cahaya. Itu karomahnya para ulama terdahulu, wali itu sebenarnya kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang wali diartikan yang bisa jalan di air, yang bisa ngidupin orang mati. Sebenarnya wali sebenarnya adalah mereka yang bisa ngarang kitab seperti itu. Sampai sekarang kitabnya masih kita baca, ya kan? Sampai sekarang masih kita sebutin orang-orangnya, nama-namanya. Itu luar biasa karomah mereka, beliau-beliau semua seperti itu. Nah, itu
Imam Nawawi banyak kitabnya, Al-Azkar, Al-Majmu', Syarh Al-Muhazzab, Imam Syirazi itu dia. Riyadhus Shalihin banyak dari Al-Azkar, termasuk kitab yang akan kita kaji Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Itu singkatnya seperti itu. Sekarang apa sih kitab Arba'in An-Nawawiyah itu? Sebenarnya ada hadis dhaif kata beliau, saya udah tulis di sini di makalah, cuma untuk mempersingkat waktu saya jelasin aja. Karena ada hadis biar antum kebagian gitu. Ya, ntar kan bisa dibaca satu. Ya, tulis biar kita sama-sama. Nah, mungkin kita belum tahu ya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini terjemahannya sebenarnya ada kitabnya ini Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi. Apa saya baca mukadimahnya ini? Kata beliau apa? Amma ba'du faqad ruina an Ali bin Abi Thalib an Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri dinina ba'atsallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Ada riwayat lemah kata Nabi, barang siapa yang menghafalkan 10 hadis kepada umatku yang berkaitan dengan agamanya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para ulama gitu. Fi zumratil fuqaha, bersama para golongan fuqaha, ahli fikih dan para ulama nanti di akhirat. Luar biasa itu. Jadi kalau saya ngajar 40 hadis, kalian hafal semua gitu dia, walaupun enggak hafal dah, yang penting mah paham. Itu nanti saya dibangkitkan dengan para ulama fuqaha seperti itu. Makanya Imam Nawawi ini motivasinya pengen lah saya juga dibangkitkan bersama para ahli fikih dan para ulama. Makanya beliau menulis 40 hadis ini, tujuannya ini. Tapi beliau bukan berlandaskan hadis ini, bukan, ini hadis lemah, dhaif. Nanti ada tersuannya. Wa fi riwayat bin Mas'ud qila lahu dukhul min ayyi babin al-jannah syi'ta, wa fi riwayat bin Umar kutiba fi zumratil ulama wa khusyira fi syuhada. Wattafaqa al-ukhfad ala annahu hadisun dhaif. Jadi hadis tadi itu hadis dhaif, lemah. Terkadang apa perawinya dia itu enggak dhabit, enggak thiqah, seperti itu. Misalnya saya dapat kabar dari Agas ini sering bohong, berarti itu hadis saya lemah. Apa yang saya sampaikan lemah karena apa? Saya dapat kabarnya dari Agas yang suka bohong kayak gitu. Atau saya dapat kabar dari siapa deh, Jumbo itu sering cincing di celana gitu kan, sering berak di celana. Saya dapat kabar, ya udah dah itu omongannya nggak terpercaya, orang sering cepirit gitu ya. Nah itu hadis lemah seperti itu kadang-kadang. Tapi boleh mengamalkan hadis lemah itu fi fadhailil a'mal, dalam keutamaan perbuatan boleh itu, bukan hukum ya. Makanya jangan anggap hadis lemah tuh ditolak, enggak, boleh, tapi fi fadhailil a'mal, dalam keutamaan beribadah boleh pakai hadis dhaif. Wa qad sanafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Jadi bukan Imam Nawawi doang, imam-imam yang lain banyak yang mengarang hadis arba'inat, 40 hadis yang berkaitan dengan zuhud, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan yang lain sebagainya. Sudah banyak ulama yang mengarang 40 hadis ini. Nah, Imam An-Nawawi pengen tabarukan kayak beliau-beliau nih. Beliau juga ngarang hadis, nyusun hadis arba'inat, arba'in Nawawi, tapi beliau lebih umum. Tidak cuma tentang zuhud, tidak cuma tentang tauhid, fikih dan lain sebagainya, tapi tentang semua kehidupan secara universal. Beliau tulis 40 hadis ini mencakup semua kehidupan kita. Seperti itu. Jadi kalau kita hidup berpedoman dengan 40 hadis ini udah cukup sebenarnya. Faham tujuannya seperti itu. Karena Imam Nawawi tahu tujuan hadis ini. Wa qad istakhartu Allah ala jam'a arba'ina hadisan iqtida'an biha ulil a'immah al-a'lam wa hufadil Islam, wa qad ittafaqa al-ulama ala jawazil amal bil hadis ad-dha'if fi fadhail a'mal ma'a hadzal falis i'tibadi ala hadzal hadis. Tapi saya
laisa i'timadi ala hadzal hadis. Saya nulis arba'inat bukan berpatokan pada hadis lemah itu gitu. Saya ahli hadis kata Imam Nawawi. Masa saya harus berpatokan kepada hadis lemah? Sorry gitu. Berkata gitu ya. Tapi beliau berlandaskan pada hadis sahih. Apa hadis sahih itu? Liyuballigh syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Itu hadis sahih. Itu landasan Imam Nawawi mengarang atau menyusun 40 hadis itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu amra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nadarallah itu Allah menyinari muka orang yang dengar hadis saya, terus dia hafal, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Itu hadis sahih juga. Jadi Nabi Imam Nawawi pengen nih nadarallah, wajahnya bercahaya, karena beliau telah mendengar hadis Nabi, beliau hafal, beliau sampaikan sebagaimana beliau dengar itu. Jadi intinya Imam Nawawi mengarang hadis Arba'in Nawawiyah ini tidak berpedoman kepada hadis dhaif, tapi berpedoman kepada dua hadis sahih, karena beliau ahlul hadis, muhaddis. Apa yang pertama? Liyuballigh syahidu minkumul ghaib. Terus hadis yang kedua, nadarallahu amra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Tsumma minal ulama'i man jama'al arba'in fi usuluddin. Tuh banyak sudah saya jelaskan. Tsumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan mu'azzamah fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Saya akan altazimu tuh akan patuh dalam Arba'in Nawawi ini hanya hadis Bukhari dan Muslim. Jadi bukan hadis-hadis yang lemah. Karena hadis Bukhari Muslim paling mantap tuh, paling kuat riwayatnya. Mengapa Imam Bukhari sangat kuat riwayatnya? Karena Imam Bukhari itu kalau dapat hadis harus ketemu orangnya, harus melihat orangnya, harus hidup sebentaran, harus melihat gerak-geriknya, apakah dia sikoh, dia terpercaya, apa sering cepirit kayak jumbo, apa sering celana. Kalau orangnya dia sering lupa hafalannya, Imam Bukhari nggak mau ambil hadis dari dia. Makanya ada satu kisah Imam Bukhari dapat kabar, wahai Bukhari, di negeri fulan ini ada seseorang yang punya hadis dari Nabi. Wah bener, akhirnya apa? Disamperin tuh sama Imam Bukhari. Bener, disamperin, pas nyampe itu sama orang yang punya hadis, tiba-tiba nih orang lagi manggil kudanya pakai tangannya begini supaya kudanya nyamperin. Ternyata tangannya nggak ada apa-apa, cuma ngebohongin kuda. Hewan kan, kata Imam Bukhari. Oh nauzubillah, saya nggak akan ngambil hadis dari orang ini. Ngapa? Karena dia telah membohongi makhluk Allah. Itu kehati-hatian Imam Bukhari untuk ngambil hadis. Orang bohongin hewan aja nggak mau ambil hadis dari dia, apalagi bohongin orang banyak. Makanya Imam Bukhari itu menjadi hadis yang paling kuat kedudukannya karena kehati-hatian, ketelitian Imam Bukhari dalam mengambil hadis seperti itu. Nah, intinya Imam Bukhari seperti Imam An-Nawawi mengarang ini tabarukan ya kepada ulama dan juga berpedoman kepada hadis Nabi. Mudah-mudahan Imam Nawawi ini berharap dapat dihusyira fi zumratil fuqaha wal ulama, seperti itu. Itu kita perkenalan secara ringkas kitab Arba'in An-Nawawi. Jumlahnya ada 42 hadis. Nanti setiap pertemuan kita bahas satu hadis dan sistemnya pakai makalah begini ya. Biar nanti kalian punya bisa baca di rumah, bisa sampaikan kepada anak istri, keluarga. Jadi nggak jiping, nggak ngaji kuping. Kalau bagus lagi pakai apa? Pulpen. Ada kita keterangan yang kira-kira penting tulis di makalahnya. Nggak usah modal, ntar saya modalin, insya Allah ada kayak gitu. Jadi tinggal bawa pulpen aja. Ya, nah itu.